Halo semua, di sini dengan Moldi. Saat ini saya akan melakukan video review dari Andromax G. Langsung saja kita mulai review ini. Yang pertama dari desainnya. Yang pertama, desainnya mengusung desain layar sentuh seluas 4 inch dengan logo smartphone di bagian atas dan earpiece dan juga kamera depan untuk video calls. Di bagian bawahnya terdapat 3 tombol kapasitif, yaitu ada home, back, dan menu. Dia ini menggunakan backlight illumination sehingga akan menyala ketika digunakan ketika saat malam saja. Tapi kalau misalnya siang pada saat ini dia tidak menyala. Kalau misalnya dalam kondisi gelap dia akan otomatis menyala. Terlihat? Tidak nyala. Ini nyala. Oke. Itu tentunya akan memberikan ya sama kesan bersih dan cukup rapih ya. Namun sayangnya menurut saya desain yang seperti ini sangat sering saya lihat sehingga mungkin tidak memberikan kesan eksklusif. Walaupun sebenarnya desain ini sebenarnya nggak jelek juga. Lanjut aja ke sisi kanan ponsel yang terdapat tombol pengatur volume dan tombol power dan lock. Nah, tombol ini dibuat menyatu dengan trim di samping sehingga terlihat sangat rapi. Namun, dekatnya antara tombol power dan lock dan tombol pengatur volume ternyata mampu memberikan kesulitan tersendiri untuk saya karena sering terjadi kesalahan dalam penekanan tombol karena terlalu dempet. Oke, kemudian tidak terdapat apapun di sisi kirinya ya. Di bagian atas terdapat 3,5 mm headset jack dan micro USB port untuk charging dan data connectivity. Di bagian bawahnya hanya terdapat mikrofon saja tanpa secondary microphone untuk noise cancellation. Nah, pada bagian belakangnya terdapat kamera 3 megapiksel dan LED flash dan speaker dan logo Hisense dan Dolby Digital Plus. Ini merupakan salah satu fitur yang yang ditawarkan oleh smartphone. Oke, secara keseluruhan form factornya saya suka karena di bagian belakangnya yang dibuat membulat dan cukup ramping ini sehingga enak untuk digenggam. Dan nggak lupa juga kalau bagian belakangnya yang menggunakan bahan soft touch. Dan juga dimensi layar yang seluas 4 inch ini juga memudahkan saya atau kita buat teman-teman untuk menggunakannya dengan menggunakan satu tangan saja. Karena 4 inch merupakan mungkin layar yang cukup ideal untuk beberapa orang. Nah, di bagian hardware-nya ini dipersenjatai dengan prosesor 1,2 GHz dual core processor dari Snapdragon ditambah GPU Adreno 203. Mungkin prosesor yang sering kita dengar sehingga untuk performa yang diberikan mungkin teman-teman juga udah pada tahu tidak akan jauh berbeda dengan ponsel-ponsel yang sebelumnya. Ya, bisa untuk kehidupan sehari-hari cukup lah. Sedangkan untuk gaming mungkin bisa dilihat pada bagian kedua dari review ini. Setelah review Andromax i2 mungkin atau langsung. Nah, untuk hasil benchmarknya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, layarnya memiliki bentang luas 4 inch ini dengan resolusi WVGA yaitu 480x800 sehingga menghasilkan kerapatan piksel sebesar 233,24 ppi. Ini saya hitung sendiri. Merupakan kerapatan piksel yang standar sih untuk tahun 2014 ini untuk low end, namun tetap dalam kategori nyaman untuk digunakan. Jadi sebenarnya pixel ini sangat penting menurut saya karena saya sudah tidak bisa lagi melihat untuk yang resolusi yang sangat kecil yang saat ini mungkin masih diproduksi oleh ponsel-ponsel seperti pabrikan besar seperti Samsung ataupun LG yang dengan 320x240-nya itu sudah menurut saya sudah tidak layak lagi untuk digunakan dalam tahun ini. Oke, lanjut aja tuh sampai mana tuh? Nah, panel ini menggunakan LCD, namun sayangnya pada bagian depan ini teman-teman juga bisa lihat sendiri bahwa dia mungkin tidak menggunakan panel IPS sehingga saya tapi kurang tahu juga sih sebenarnya karena yang ditulis di spec sheetnya hanya menggunakan LCD saja.
Nah, bagian depan ini menangkap banyak refleksi sehingga kurang nyaman ketika digunakan pada kondisi terik, terutama pada kondisi seperti itu. Nah, nilai tambahannya buat smartphone yang telah memberikan anti gores. Ketika teman-teman membeli, teman-teman akan mendapatkan anti gores yang langsung terpasang pada ponsel ini, sehingga tidak usah repot mencari anti goresnya. Namun sayangnya untuk device yang saya gunakan, mungkin bisa kelihatan ya, ini ditaruh terlalu menyamping ke sebelah kiri, jadi sehingga saya juga cukup sulit untuk melepasnya. Ya, sehingga harus menerima begitu saja apa yang terjadi. Harus pasrah kalau misalnya ternyata smartphone menaruh anti goresnya tidak cukup rapi. Oke, selanjutnya untuk kapasitas baterai dari smartphone Android Max G ini adalah sebesar 1500 mAh, merupakan kapasitas yang terbilang kecil untuk saat ini. Tapi bisa dilihat aja performa baterainya. Nah, dengan pemakaian standar, ponsel ini dapat bertahan selama 9 jam dengan energi baterai sekitar sisanya sekitar 13%. Nah, tentu itu untuk Android seperti ini berada pada kondisi rata-rata. Nah, untuk sensor terdapat hanya 3 buah sensor standar, yaitu accelerometer, ambient light sensor, dan auto brightness. 3 sensor standar yaitu accelerometer, ambient light sensor untuk auto brightness, dan proximity sensor, sehingga tidak akan bisa jalan kompas dan yang lainnya. Maksudnya aplikasi seperti kompas yang menggunakan magnetic sensor. Ya, perlu sebagai catatan aja. Nah, untuk GPS-nya berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Nih berikut buktinya. After 100 meters, keep left, then take the second right. Dicoba bahwa menggunakan Cygate dengan menggunakan smartphone Android Max G terbilang cukup reliable. Intinya GPS dapat bekerja dengan baik. Nah, dan yang terakhir, apakah GSM-nya dapat digunakan sebagai internet? Ini yang mungkin sering ditanya sama teman-teman. Sayangnya berbeda dengan pendahulunya. Untuk saat ini tampaknya smartphone melock GSM-nya untuk digunakan untuk internet, sehingga mengharuskan teman-teman untuk menggunakan internet melalui jaringan CDMA. Merupakan hal yang wajar karena dengan ponsel semurah ini Anda tidak akan mendapatkan fitur sebanyak ini kecuali untuk ponsel-ponsel lokal. Ya, bisa dilihat ya. Jadi kesimpulannya adalah tidak dapat menggunakan jaringan GSM. Untuk softwarenya, smartphone Android Max G ini berjalan pada sistem operasi Android 4.1.2 Jelly Bean, yang notabene ya adalah operating system yang cukup berumur saat ini. Kasusnya sama seperti Android Max i2, sehingga teman-teman hanya mendapat fitur Google Now tanpa adanya widget pada lock screen. Dan Google Now-nya pun juga sama, tidak dapat diakses dengan menyentuh bagian atas Google ini. Hanya dapat diakses melalui icon ataupun menahan beberapa tombol di sini tidak dapat digunakan. Jadinya teman-teman tidak ada shortcut khusus kepada Google Now. Untuk saya Google Now sangat penting masalahnya. Kemudian selain itu pada panel notifikasi disediakan quick setting sehingga cukup mempercepat pengaturan yang teman-teman inginkan. Cukup banyak sehingga sebenarnya saya lebih memilih untuk satu baris saja, di mana teman-teman bisa menggeser kiri kanan di sini, karena dengan sebanyak ini sepertinya memakan begitu banyak space untuk notifikasi. Itu di situ saja keluhan saya. Nah, pada bagian software ada hal lain yang dari Android Max G, yaitu yang tadi sebelumnya saya bilang, yaitu Dolby Digital Plus. Nah, mana tuh Dolby Digital Plus? Ini dia. Nah, pada dasarnya Dolby Digital Plus itu adalah sebuah software yang memiliki fitur seperti equalizer, sound enhancer,
dan yang lain-lain. Nah, karena saya merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mereview kualitas suara, jadi saya meminta pendapat teman saya yang kebetulan seorang mungkin dapat dikatakan audiophile. Terlalu pedofil berarti audiophile. Ya, audiophile. Berikut reviewnya. Intinya Dolby Digital Plus itu memberikan pengalaman musik secara surround atau 3D, di mana hal yang baik untuk musik opera atau musik yang seperti konser live atau sejenisnya, atau mungkin film, sehingga memberikan pengalaman suara yang menyeluruh. Tapi tidak semua jenis musik juga membutuhkan hal tersebut. Tapi yang pasti adanya Dolby Surround Sound merupakan nilai tambah untuk Andromax G. Oke, sekian saja dari Moldy. Kalau teman-teman suka sama review ini, tolong berikan tanda like atau memberikan masukan hal apa yang bisa saya improve untuk episode selanjutnya, karena ini merupakan hanya share saja ya kepada teman-teman. Saya bukan untuk menjelekkan atau mempromosikan sebuah produk, hanya untuk share buat teman-teman aja agar tidak menyesal ketika membelinya, karena jujur saya sebagai penyuka gadget kadang suka menyesal ketika membeli barang yang tidak sesuai dengan harapan saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Tolong kalau bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan, biar teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan manfaat dari video review ini. Oke, ditunggu aja video review yang bagian keduanya. Ada games dan kameranya. Kemudian tungguin juga Andromax i2 untuk part 2, dan juga video perbandingan antara Andromax i dengan Andromax G. Perbedaan 500.000 akan mendapatkan fitur seperti apa saja. Oke, sekian saja. Moldy out. Andromax J. Kita mulai aja review ini. Tadi nyebutnya Andromax G bukan sih? J. Ulang lagi ya. Halo semua, di sini dengan Moldy. Saat ini saya akan melakukan video review dari Andromax G. Langsung saja kita mulai review ini. Jelek. Halo semua, di sini dengan Moldy. Saat ini saya akan melakukan video review dari Halo semua, di sini dengan Oke, mungkin sekian saja untuk part yang pertama pada episode kali ini. Kalau misalnya teman-teman suka dengan review ini, mohon berikan tanda like atau di-share kepada teman-teman atau teman sendiri. Teman-teman. Sekian aja dari Moldy, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk mau tanya-tanya bisa kesini. Wah, jatuh.